Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala muridin yawatin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat karunia serta nikmatnya kepada kami semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita kepada jalan yang benar, sehingga kita semua dapat melakukan aktivitas dengan baik dan normal serta penuh dengan manfaat. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan proposal kami terlebih dahulu. Proposal kami yang berjudul Proposal Pempek Palembang Pemanis Aseli. Nah, perkenalkan, nama saya Najwa Rizky Fernanda dari absen 24. Dan teman saya Tiara Kartika Ramadhani dari absen 35. Saya Zazkia Juliarti dari absen 36. Saya Sakila Samnabila Zahra dari absen 34. Saya Aisyah Lela Kamila dari absen 2 dan teman kami yang tidak hadir itu Adinda Syifa Larasati dari absen 1. Baik, langsung mulai ke materinya. Baik, kita lanjutkan ke daftar isi. Nah, sebelum kita memulai pembahasan, di sini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, visi dan misi usaha, serta tujuan usaha. Nah, bab 2 itu metode pelaksanaan yang berisi produk usaha yang dihasilkan, bahan baku yang dihasilkan, serta proses produksi, pengemasan, tempat produksi, strategi pemasaran, dan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Lalu dilanjut oleh bab 3 yang bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran, serta lampiran-lampiran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, latar belakang di sini tuh berisi tentang landasan kami membuat proposal. Yang pertama itu ada kewirausahaan. Nah, arti kewirausahaan adalah usaha menghasilkan produk atau barang dan jasa. Nah, seorang yang melakukan ini disebut wirausaha. Nah, seorang wirausaha itu memerlukan beberapa sifat, yaitu sifat kreatif dan inovatif terhadap produknya. Contoh yang dapat dijadikan inovasi adalah makanan khas Nusantara. Nah, makanan khas Nusantara ini menjadi ide terbaik karena mayoritas masyarakat itu mengetahui makanan tersebut. Nah, salah satu produk yang kami pilih itu adalah pempek yang berasal dari Palembang. Pempek merupakan makanan khas Palembang yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Makanan ini terbuat dari bahan dasar sagu dan ikan tenggiri. Karena di Bangka masyarakatnya mayoritas nelayan dan merupakan provinsi tetangga dari Palembang. Jadi, pempek ini mudah ditemui di Bangka Belitung. Kemudian, pempek ini memiliki rasa yang gurih dan berisi ikan tenggiri yang rasanya tuh khas. Dan kuahnya atau cukonya itu menjadi ciri khas makanan tersebut. Kemudian pempek ini akan kami inovasikan, namanya itu menjadi pempek Pemanis Aseli yang bertujuan untuk menambah daya tarik masyarakat pada produk makanan khas Palembang, yaitu pempek manis asli. Kemudian kita lanjut ke visi dan misi usaha. Visinya itu yang membuat makanan khas Nusantara ini menarik hati masyarakat serta menambah kecintaan masyarakat terhadap produk ini. Kemudian ada misinya, yaitu selalu melakukan inovasi secara berkelanjutan terhadap pempek. Yang kedua itu ada mempopulerkan produk kami, yaitu produk pempek. Yang ketiga itu ada memberikan harga yang sesuai kualitas kami dan sesuai juga dengan kantong para pelajar. Kemudian ada tujuan kegiatan usaha. Tujuannya itu menawarkan produk pempek yang merupakan makanan khas Nusantara agar tidak hilang terbawa arus zaman. Kemudian bab 2 itu akan dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu metode pelaksanaan. Jadi yang ini ada produk usaha yang dihasilkan. Jadi produk usaha yang kami hasilkan adalah Pemanis Asli, ya. Yang diinovasikan dari nama pempek. Jadi pempek ini merupakan makanan asli Palembang yang rasanya sangat khas. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan baku yang digunakan.
yang digunakan adalah untuk membuat pempek, yaitu daging ikan tenggiri segar, lalu air, tepung tapioka, daun bawang, telur, santan minyak, tepung terigu, bawang putih, bawang merah, garam, gula pasir. Lalu selanjutnya yang akan menjelaskan bahan-bahan dari Cuko yaitu teman saya. Selanjutnya ada bahan yang pertama ada 200 gram gula merah, yang kedua ada 50 gram cabai rawit padi, yang ketiga 100 gram bawang putih, yang keempat sejumput asam jawa, yang kelima 1 sendok makan garam halus, yang keenam 700 ml air. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan proses produksi dari pempek ini. Jadi langkah pertama yaitu campurkan daging tenggiri dengan bumbu halus, aduk hingga rata, lalu tambahkan telur dan potongan daun bawang, lalu aduk hingga rata. Lalu buat adonan basah dengan masukkan tepung terigu dan air, rebus dan aduk hingga rata. Lalu campurkan adonan basah dengan daging giling, aduk rata. Lalu dimasukkan tepung tapioka, aduk hingga tekstur lembut tapi masih lengket. Lalu selanjutnya lumuri tangan dengan tapioka, lalu pipihkan 1 sendok adonan di tangan dan goreng ke dalam minyak panas. Lalu goreng sampai kemasan dan angkat. Lalu pempek siap dihidangkan dengan cuko. Lalu selanjutnya ada teman saya yang bisa menjelaskan dari cara pembuatan cuko. Saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat cuko. Yang pertama, persiapkan bahan, kemudian haluskan cabai dan bawang putih serta garam. Yang kedua, sebelum mendidihkan gula merah dengan air baru, masukkan tulokan tadi dan asin jawa. Yang ketiga, masak hingga mendidih, koreksi rasa. Setelah pas, cuko siap disantap. Selanjutnya itu pengemasan. Supaya penampilan pempek menarik perhatian masyarakat, maka kami ingin menginovasikan logo produk kami dengan unik. Tempat produksinya, produksi pempek bertempat di rumah salah satu anggota kami yang bernama Najwa. Alamatnya Sektor 5, Jalan Anggrek, Blok E 1627, RT 8, RW 21. Nah, sekarang bagian strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran itu keseluruhan usaha dari suatu bisnis yang bertujuan mencapai target konsumen yang bersifat prospektif. Strategi pemasaran itu dapat memanfaatkan atau menggunakan banyak cara. Nah, salah satunya memanfaatkan media sosial dengan bantuan teknologi. Kita memilih memanfaatkan media dan dukungan teknologi karena zaman sekarang itu banyak sekali yang menggunakan media sosial. Dalam strategi pemasaran produk kami yang akan dijalankan nantinya yaitu ada pertama, mendesain logo produk makanan pempek yang unik. Kedua, menggunakan mengunggah foto produk ke media sosial, ada Instagram dan WhatsApp. Ketiga, open pre-order. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat untuk menentukan ide dan peluang usaha. Nah, berikut ini adalah analisis SWOT dari produk kami. Yang pertama itu ada strength, kekuatan. Nah, produk kami ini memiliki tampilan yang menarik, dan yang kedua itu memiliki cita rasa yang lezat. Yang kedua itu ada weakness, kelemahan. Produk kami ini tidak dapat bertahan lama. Kedua itu ada fasilitas yang belum memadai. Opportunities dan threat akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya opportunities atau peluang. Tampilan yang menarik dan isi yang beragam, konsumen menjadi ingin mencobanya. Terus banyak diminati oleh banyak kalangan. Threatnya itu munculnya pesaing-pesaing baru yang sejenis yang berusaha menyaingi usaha pempek ini dengan cita rasa khas dan lezat serta menjualnya dengan harga yang murah ataupun yang lebih inovatif. Selanjutnya saya akan membaca kesimpulan. Pemanis asli yang kami buat merupakan hasil inovasi nama produk makanan dari pempek asli Palembang. Pempek merupakan makanan khas Nusantara yang berasal dari Palembang dengan cita rasa yang unik. Pempek cocok bagi kalangan masyarakat dari mana saja, sehingga banyak wirausahawan yang mengembangkan produk ini, terutama di kota Palembang. Wirausahawan dapat memanfaatkan teknologi sebagai strategi pemasaran untuk mendapatkan pembeli. Seorang wirausahawan harus memperhatikan segala aspek yang ada di dalam produk, selain opportunity dan
Saya akan menjelaskan di saran. Saran yang dapat kami berikan adalah bagi wirausahawan, seorang wirausahawan harus merencanakan dan memperhatikan produk atau usahanya dengan tepat, penuh ketelitian dan matang, beralasan keyakinan, kepercayaan, pantang menyerah, dan penuh keuletan. Yang kedua, seorang wirausahawan harus selalu kreatif, inovatif, dan mampu mengikuti tren untuk produk makanannya, serta memikirkan selera konsumen. Hal ini dilakukan supaya pelanggan tidak mudah bosan pada produk makanan yang dibuat dan tidak kalah saing dengan wirausahawan yang lainnya. Saran bagi masyarakat atau pembeli, yang pertama, kami berharap masyarakat atau pembeli menerima dan membeli produk yang kami buat dengan rasa pempek yang khas dari Palembang. Yang kedua, kami berharap masyarakat atau pembeli senantiasa mencintai makanan khas Nusantara Indonesia yang memiliki keberagaman dari segi rasa, bentuk, maupun cara memakannya. Nah, sekarang masuk ke bagian lampiran-lampiran. Lampiran pertama yang berisi struktur organisasi usaha. Di sini terdapat tim-tim yang dibagi dari beberapa malami, ada tim produksi, tim pengemasan, dan tim pemasaran. Lalu dilanjut lampiran kedua. Di lampiran kedua ini terdapat rencana anggaran usaha. Nah, pemasukan pertama itu ada pemasukan atau modal awal. Nah, modal awal ini kita kumpulkan itu dari patungan per orang, yaitu 17.000 dengan total 102.000. Nah, pengeluaran di sini ada beberapa bahan-bahan dan beserta jumlah serta harganya yang bila di total menjadi 79.000. Yang ketiga, laporan keuangan dan keuntungan laba makanan. Jika kemungkinan pendapatan kami 150.000 dan biaya-biaya yang dibutuhkan adalah 101.000, maka laba yang didapat adalah 49.000. Nah, yang terakhir ada lampiran ketiga, yaitu logo produk kami.